Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil khaliqil bari'il musawwir, alladzi khalaqal khalqa wa bara'ahu wa sawwarahu bisibqil amsali wan nazair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui karunia nikmat iman, nikmat Islam yang diberikan kepada kita semua. Dilimpahkan rahmat, taufik dan hidayah, kita bisa kembali duduk di majelis ini guna melaksanakan kewajiban kita bersama di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan keistiqomahan kita pada hari ini senantiasa diberikan Allah Ta'ala kepada hari-hari berikutnya sampai menuju ajal kita, dan mudah-mudahan dengan begitu Allah Ta'ala mewafatkan kita husnul khotimah. Marilah kita melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beriktikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita baca dan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifur rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi ulakum fid dharain, amin. Wa min asma'il husna al-khaliqu al-bari'u al-musawwir. Nama Tuhan kita yang ke-12, ke-13 dan yang ke-14 yaitu Al-Khaliq, Al-Bari'u, Al-Musawwir. Wallahu ta'ala khaliqun min haitsu innahu muqaddirun. Arti khaliq itu adalah Allah yang merencanakan. Al-Bari'u mengadakan yang direncanakannya. Al-Musawwir menghiasi yang sudah direncanakannya tadi, yang sudah ada yang direncanakannya tadi dengan sebagus-bagus daripada rupanya. Jadi arti khaliq Allah yang merencanakan sesuatu. Sifat al-bari artinya Allah Ta'ala menjadikan sesuatu. Sedangkan al-musawwir Allah yang memberikan rupa daripada makhluk yang akan diciptakannya. Jadi ketiga-tiga nama ini berbarengan, bersama-samaan. Bila Allah menciptakan sesuatu itu sudah pasti ada. Apabila Allah menghendaki sesuatu itu pasti sesuatu itu ada dan sudah ada rupanya. Nah, itulah al-khaliq, al-bari'u, al-musawwir. Wallahu ta'ala khaliqum min haitsu innahu muqaddirun. Allah Ta'ala, kata Imam Ghazali, khaliqun, bernama khaliq, min haitsu, yaitu innahu muqaddirun, Allah telah mentakdirkan. Wa bari'um min haitsu innahu mukhtari'un mujidun. Arti al-bari itu, kata Imam Ghazali, innahu mukhtari'un mujidun. Dialah yang mencipta dan mengadakan sesuatu. Wa musawwir, dan adapun musawwir, min haitsu annahu murattibun suwaral mukhtara'ati ahsana tartibin. Allah Ta'ala itu bernama al-musawwir, yaitu murattibun,
menyusun daripada rupa-rupa yang diciptakannya ahsana tartibin, dengan susunan-susunan yang paling bagus. Imam Ghazali memberikan perumpamaan lah untuk bisa memaham nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini dengan perkataan beliau wa hadhihi kal bina'i masalan. Untuk memahami ini, kata Imam Ghazali, kita perlu percontohan. Tetapinya Maha Suci Allah dicontohkan. Cuma ini contoh ini, kata Imam Ghazali, untuk bisa memaham daripada nama Allah Ta'ala ini. Seperti sebuah bangunan, kata Imam Ghazali. Nah, kita merencanakan ingin membangun suatu bangunan. Nah, perencanaan kita itu namanya khaliq. Mau merencanakan bangun rumah, rapat malam tadi misalnya, rapat kita begini-begini, deal kah? Sudah deal. Nah, dealnya kita itu namanya khaliq. Nah, setelah kita mengadakan barang semen, kayu, dan alat-alat pertukangan yang lainnya, itu namanya adalah al-bari, mengadakan sesuatu yang akan dilaksanakan perencanaan tadi. Nah, sedangkan membangun bangunannya tadi dengan sebagus-bagusnya bangunan, itu namanya al-musawwir. Nah, itu untuk memberi paham, kata Imam Ghazali, percontohannya seperti sebuah bangunan. Di saat kita deal dengan perencanaan kita, itu namanya khaliq. Di saat alat-alat bangunannya sudah ada, barangnya sudah ada, itu namanya al-bari. Nah, sedangkan membentuk daripada bangunan perencanaan kita, itu namanya al-musawwir. Nah, sehingga Imam Ghazali ini menerjemahkan bahwasanya al-khaliqul bari'ul musawwir di sini tidak bisa terpisah. Nah, apabila Allah berkehendak, maka kehendaknya itu pasti ada, dan sesuatu yang ada tersebut pasti sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala rupa, baik rupa yang bagus ataupun tidak bagus. Kuntu kanzan mahfiyan, kata Allah. Kalau kita sudah mengetahui Allah lah al-khaliq, yang merencanakan akan menciptakan sesuatu, kemudian diadakannya penciptaan tersebut, kemudian dibentukkan rupa dengan sesuatu yang dikehendakinya. Nah, patutlah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu mengenal daripada orang yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi memberikan arahan kepada kita bagaimana kita ini bisa mengenal Allah, bukan sekedar beribadah. Di dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu sampai datang yang namanya kematian. Ma'rifatlah diri kamu sampai kamu menuju kematian. Jadi mengenal Allah itu batas akhir menuntut ilmu masalah Allah itu sampai mati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sepakat ulama tafsir, arti daripada liya'buduni di sini adalah untuk mengenalku, kata Allah. Kalau kita sebagai hamba beribadah tapi tidak tahu kemana kita mengarahkan ibadah kita. Sedangkan Allah menjelaskan di dalam hadis kudusinya, kuntu kanzan makhfiyan, aku adalah suatu gudang atau perbendaharaan yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rafa, aku cinta untuk dikenal. Fa khalaqtu khalqa, kemudian ku ciptakan yang namanya makhluk. Fatajallaitu minhu, kemudian aku bertajalli, aku bernampak di makhluk tadi.
Nah, jadi Allah Ta'ala sudah menjelaskan bahwasanya dengan adanya makhluk ini, di sana Allah Ta'ala bertajalli. Disitulah kita mau mencari Allah. Bukan sekadar kita beribadah, ibadah, tapi kita tidak tahu di dalam diri kita ada tajalli Allah Ta'ala. Nah, disinilah kita mengenali bagaimana mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam hadis kudusi yang lain, al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Manusia itu adalah rahasiaku, kata Allah. Wa sirri sifati, rahasiaku itu tiada lain adalah sifatku. Wa sifati la ghairi, sifatku itu yang ada di dalam diri manusia itu tiada lain daripada diriku. Jadi mau mengenal Allah, kita harus mengenali sifat-sifat atau nama-nama Allah Ta'ala yang ada di dalam diri kita. Nah, sehingga pada waktu Rasulullah SAW, kita ambil sejarah Isra dan Mi'raj. Sejarah di waktu Rasulullah SAW diturunkan surah yang pertama, yaitu surah Iqra. Di saat Rasulullah SAW gemetar datang Jibril, inilah dipeluk oleh Jibril, wahai Muhammad baca. Tidak bisa Rasulullah membaca ayat Al-Quran sampai 3 kali. Diajari oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad. Ini ayat yang pertama sekali turun mengajarkan kepada kita iman kepada Allah. Bukan beribadah. Beriman kepada Allah itulah awal-awal dari pertama sama sekali makhluk yang apabila dia sudah akil balik, wajib dia belajar iman. Iqra, baca wahai Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan. Jadi itu yang kita tanamkan di dalam hati kita, ini Allah yang menciptakan, ini Allah yang menciptakan. Jadi kalau semua yang kita lihat, kita dengar itu ciptaan Allah, insya Allah kita tidak akan yang pertama memiliki penyakit hati seperti sombong, tidak mungkin ada. Seperti penyakit-penyakit yang lainnya, ria, ujub dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita sudah disuruh untuk membaca Allah lah yang menciptakan. Itu awal-awal iman. Iqra, baca wahai Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad disuruh membaca. Membacanya di mana? Di dalam hati. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dibaca di dalam hati. Nah, itu awal-awal kita mengenal dulu. Siapa nama Tuhan kita, yaitu Allah. Nah, sudah tahu kita dah bahwasanya Allah lah yang menciptakan. Bila sudah demikian, karena manusia ini adalah sifat Allah, lalu pengenalan manusia itu kepada Allah itu melalui sifat Allah yang tertanam di dalam diri kita. Bukan Allah Ta'ala, bukan kita jadi Tuhan, tidak, tetapi Allah Ta'ala memancarkan nurnya lah ke dalam diri kita supaya kita mengenal ini sifat Allah. Jadi kata Ibnu Abbas inilah, di zaman sahabat ditanya, wahai Abbas, sampean sanggup berapa kali menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim? Jadi kata Ibnu Abbas, seandainya ku tafsirkan Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya lebih daripada 100. Yang kita tahu di sini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu ajaran anak-anak TPA. Kalau bisa kita tingkatkan lagi supaya yang namanya sifat Allah itu bisa kita rasakan di dalam diri kita. Karena melalui sifat itulah kita bisa mengenal Allah. Ini marifatnya orang awam dulu kita, yang secara awam aja, enggak usah tinggi-tinggi yang sampai tajalin, enggak usah. Yang pelan-pelan aja dulu kita. Yang supaya ibadah ini yang dituntut Allah Ta'ala, liya'budun ay liya'rifun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia terkecuali untuk mengenal aku. Mengenal Allah itu melalui kita mengenali sifat-sifat ketuhanan yang ada dalam diri kita sambil kita rasakan. Bukan sekedar tahu lah, jadi rasa. Nanti ada kaitannya ayat Al-Quran di sini. Seandainya kata Ibnu Abbas ku tafsirkan Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya lebih daripada 100.
Kalau ku tafsirkan juga, niscaya aku akan dipenggal leherku. Kenapa? Karena ilmu rahasia Bismillahirrahmanirrahim itu bagi orang yang akalnya belum bisa menerima, nanti menjadi fitnah. Sesuatu fitnah di kalangan umat itu mengakibatkan kekafiran. Lalu dipotong leherku, kata Ibnu Abbas. Ya. Nah, yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas inilah ilmu-ilmu rahasia yang seperti ini yang tidak sampai kepada kita. Lalu dengan guru-guru kita yang pernah belajar dengan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa merasakan sifat Allah, inilah dengan sifat itu kita mengenali ini daripada Allah, sehingga kita tidak merasakan diri kita yang beribadah. Mungkin kalau segi ilmu kita sudah tahu semua ibadah yang kita lakukan ini pertolongan Allah, tapi tidak bisa kita merasakan. Kalau sekadar tahu, anak-anak kita kasih tahu, nak, kalau kamu berpuasa, kalau kamu sholat, ingatlah ini perbuatan Allah, supaya kamu jangan ada sombong. Anak-anak TK pun hafal. Alah, makrifat yang namanya ilmu yakin seperti ini. Tapi kita harus kepada ainul yakin. Nah, nyata yakinnya. Nyata itu pada apa? Pada rasa. Kita pelan nih lah. Karena kita ini perlu mengenal yang seperti ini. Kalau kita pikir aja, sampai kapan kita menemui Allah dengan tidak mengenali dirinya. Nah, di antara makna Bismillahirrahmanirrahim yang insya Allah itu akan menumbuhkan pengenalan kita kepada sifat-sifat Allah yang dinampakkan di dalam diri kita, beserta. Jadi makna ba di sana tuh beserta nama Allah yang meliputi kasih dan sayang di dalam diriku. Jadi di saat kita nanti mengangkat takbir Allah, terasa apa? Seperti disayangi, ada yang menyayangi kita. Jadi tidak merasa lagi kita mengangkat takbir, tetapinya rasa kasih sayang yang diberikan Allah di dalam diri kita itu yang kita rasakan. Itu mulai kenal sudah. Ini yang agak rendah sedikit Pak, kalau terlalu tinggi kita tidak bisa, saya pun tidak bisa. Cuma sebatas daripada inilah pelajaran di dalam kitab-kitab tauhid itu seperti itu. Karena wasifati la ghairi, kata Allah, sifatku itu tiada lain adalah daripada diriku sendiri. Nah, daripada diriku sendiri itulah kita mengenali Tuhan kita. Beserta nama Allah yang meliputi kasih dan sayangnya kepada diriku. Lalu kita dengan membaca tersebut seperti disayangi Allah. Dengan merasa diri kita ini seperti ada yang menyayangi malah. Nanti di saat kita luka, di saat kita mendapat musibah, karena kita merasakan bahwasanya itu daripada kasih sayang Allah, kita tidak akan mengeluh. Ya kan? Tidak akan mengeluh. Karena kita kenal sudah ini sifat kasih sayangnya. Oh, mungkin dengan bala ini Allah Ta'ala mau menghapus dosaku. Oh, dengan bala ini Allah Ta'ala ingin meninggikan derajatku. Lalu tidak ada keluh-keluhan. Nah, itu diantara makna Bismillahirrahmanirrahim. Karena di sifat Allah Ta'ala itulah kita mengenali. Kalau kita langsung bertemu Allah Ta'ala tidak mungkin Pak, mustahil. Mustahil. Cuma sekedar kita tenggelam merasakan di sana. Nah, sehingga kehidupan kita di dalam dunia inilah banyak yang kita tidak ketahui, di antaranya bahwasanya manusia ini selalu mencari rasa kesenangan. Kalau mencari kesenangan di mana jua pun pasti ada. Ya kan? Ini beda nih lah. Rasa senang dengan kesenangan itu beda. Kita mau makan, yalah, kita mau makan, yang kita cari dalam makanan itu apa? Rasa nikmat. Nah, rasa itu yang kita cari dulu. Dan rasa nikmat itu bukan sekedar di lidah. Apabila kita merasakan makanan itu di lidah, nikmat, itu seluruh tubuh sebenarnya kita merasa senang, merasa gembira. Nah, rasa gembira yang meliputi tubuh kita itulah yang namanya iman. Sama halnya kita inilah mengangkat takbir,
Seakan-akan ada yang menolongi kita mengangkat takbir itu. Mulai kita mengangkat takbir, membaca, sampai kita salam, terasa mulai kepala ini disayangi, ada yang menyayangi kita. Itu yang namanya iman. Padahal ini setiap hari ini kita cari ya. Tuntutan makhluk apa juga pun tuntutannya cuma satu, rasa, mencari rasa. Kita mau makan, yang kita cari rasa, nikmat di sana. Rasa itu yang kita cari, tapi hasilnya nikmat. Senanglah kita bila merasakan makanan itu lezat, pasti senang. Nah, rasa senang itulah yang kita kembalikan kepada Allah. Sekarang saya bertanya, rasa itu nampak apa tidak? Gaib lah, gaib. Jadi tuntutan Al-Quran itu alladzina yu'minuna bil ghaibi dzalikal kitabu la raiba fih. Lah, Al-Quran itu tiada keraguan di dalamnya karena isinya semua itu hidayah. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah Ta'ala menjelaskan hudal lil muttaqin ini di bawahnya alladzi, siapa yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman, orang yang percaya bil ghaibi, dengan sesuatu yang gaib di dalam tubuh kita. Apa itu yang gaib? Yaitu rasa. Kalau dikatakan gaib itu hantu bikin beriman lah, bikin kita takut terus dengan makhluk, sehingga kita tidak bisa bertakwa kepada Allah. Jadi kalau diartikan beriman dengan yang gaib itu, kita percaya dengan bangsa jin, surga neraka, bisalah kita melihat surga neraka? Tidak bisa. Kalau bangsa jin bisa melihat. Lalu setiap orang misalnya nih lah, kalau diartikan beriman dengan yang gaib itu, orang tuh percaya dengan hal-hal yang gaib, hal-hal apa? Yang namanya bangsa jin atau alam-alam jin. Lalu itu dikatakan orang bertakwa. Ternyata semakin orang mengenal alam jin, semakin banyak kafir. Buktinya di mana? Dia minta bantuan dengan bangsa jin. Apakah itu yang dimaksud di dalam Al-Quran? Bukan. Yang dimaksudkan bil ghaibi di sana itu pakai alif lam. Alif lam di sana itu alif lam di zihni. Alif lam khusus yang berada di dalam hati. Nah, jadi alladzina yu'minuna bil, orang yang percaya dengan rasa. Rasa itu ditumbuhkan Allah di saat kita lah ditajalikan sifatnya di dalam diri kita. Nah, sama tadi itu contohnya bismillahirrahmanirrahim. Bila ada rasa inilah, rasa bismillahirrahmanirrahim di tubuh kita, itu sudah kita yang namanya memiliki iman. Bila ditingkatkan iman tadi dengan apa? Wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Nah, di dalam sholat tadi ada rasa ditolongi Allah, bukan sekadar tahu, yalah, dirasakan ini ditolongi Allah. Nah, kita melihat ditolongi Allah. Itu sangkut pautnya. Bila sudah demikian, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 3, mengenali yang namanya rasa. Rasa sifat Tuhan yang di dalam diri kita. Dan yang kedua, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat dengan rasa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dengan rezeki yang kami berikan mereka menginfakkan. Kenapa kita berimpak? Karena kita merasakan bahwa ini Allah Ta'ala berkasih sayang dengan orang ini, ikhlas namanya Pak. Bukan kita lagi yang merasa bersedekah. Kenapa? Karena kita sudah memahami ini perbuatan sifat kasih sayang Allah, bukan kita lagi. Lalu dengan adanya kita tidak mengenal apa? Dengan kita mengenal adanya ini sifat Allah yang berlaku yang seperti ini, lalu setiap kali orang bertanya siapa sih yang membantu di sana, kita tidak akan yang namanya mengakui diri kita yang melakukan kebaikan. Nah, itu yang pelan-pelan aja dulu, kita pelan. Nah, untuk merasakan itu perlu yang namanya kita mujahadah. Artinya kita